Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam kemuliaan. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua, kelebihan dalam hati kita selalu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya mulut ini tidak keluh, tidak sulit, tidak susah untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bermusafahah, bermukalamah, bermuajahah lagi di malam Jumat. Tentunya ini adalah rutinitas kita, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata aku menciptakan gegermetan makhluk binatang yang ada di jagat raya ini kecuali dengan rezekinya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan ujuk-ujuk menciptakan saja, tapi juga dengan rezeki dan miliknya. Nah, manusia itu, khususnya manusia, umumnya makhluk-makhluk yang lain Allah cukupkan, Allah penuhi kebutuhannya, Allah penuhi kebutuhannya. Dan kita sebagai makhluknya harus yakini itu, harus yakinkan itu. Semuanya juga dipenuhi sama Allah kebutuhannya. Bil khusus air, air itu sudah terpenuhi. Air itu sudah terpenuhi. Karena memang yang paling dominan yang dibutuhkan sama manusia atau makhluk yang lain itu adalah air. Beda soalnya air mah beda sama nggak punya air sama nggak punya beras beda. Sama garam. Garam ya. Kalau misalnya kita gak punya air, tetangga saudara pasti bakal tahu. Mau kemana? Bawa ember, di rumah kagak ada air. Kan begitu, bawa ember keluar, mau minta ke tetangga. Tapi coba kalau misalnya kita gak punya beras, pasti gak ngomong-ngomong. Malu kita mau bilangnya. Benar gak? Nah, makanya sesuatu hal yang dibutuhkan sama manusia, yang dipenuhi sama Allah itu adalah air diantaranya. Nah, kemudian bukan hanya itu, Allah cukupi, Allah penuhi kebutuhan kita manusia, ala kadar untuk kebutuhan mah terpenuhi semuanya juga. Kayak seperti buat tidur cukup, kita itu cuman
ala kadar misalnya 1 meter persegi, cukup kita buat tidur mah. Kok bisa kita beli kasurnya yang ukurannya gede 3 meter, 4 meter, itu mah keinginan. Rumah ala kadar cuman ya ukuran tipe berapa? Tipe 21 atau 31? 21 kecil ya. Ya ukuran itu cukup kok sebenarnya. Tapi kok banyak orang itu bikin rumahnya gede luas, itu mah keinginan. Keinginan sebenarnya. Nah, yang bikin repot di dunia itu adalah gedenya keinginan. Kalau kita enggak gede keinginan mah santai sebenarnya. Kadang-kadang nih mata ini lapar sebenarnya. Lapar mata ini. Lapar mata. Istilahnya lapar mata. Kalau istilah orang kampung mah mata itileun. Iya gimana? Kenapa? Bebagian kabita. Pancekolot baheula bahasa kita emang gitu eta geus lumrah istilah. Sudah jadi bahasa istilah. Apalagi kayak seperti bulan puasa. Bulan puasa coba. Nyari kita buat bukaan. Lihat risol dibeli. Lihat bakwan dibeli. Kolak dibeli. Semuanya. Terus apalagi apa es obok apa dibeli. Apalagi pokoknya banyak dibeli. Kelapa dibeli. Apa timun suri dibeli. Apa aja dibeli. Pas begitu nyampe ke rumah berkumandang adzan maghrib, yang dimakan paling berapa? Air doang. Cuman air doang. Paling bakwan risol 1-2 beres udah selesai. Berarti apa tadi? Mata apa berarti? Mata hijau. Hah? Mata hijau. Mata hijau ya. Mata hijau. Begitu. Nah kemudian begini, ada riwayat hikayat, wapi hikayatin, ada di dalam satu hikayat. Jadi ibarat hikayat itu cerita, bukan dongeng. Kalau dongeng itu gak tahu benar, gak tahu salah buktinya. Kalau hikayat itu, riwayat itu benar adanya. Kalau dongeng mah kayak begini, dongeng mah dulu ada seorang raja, kesukaannya itu payak mentah, apalagi yang matang gitu doang, itu dongeng gitu mah. Mentah soalnya apalagi matang. Iya, itu dongeng kayak begitu. Atau kayak begini, ada dulu itu pernah kejadian, nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu mah. Jadi namanya juga dongeng ya, si Kabayan katanya. Si Kabayan itu kehujanan lari ke area pemakaman, kalau di sini mungkin di Kober ya. Hujan gede. Nah bingung mau berteduh kemana? Nggak ada pos, nggak ada saung, nggak ada tempat berteduh. Bingung. Ternyata ada galian kuburan yang belum dimasukin jenazahnya. Loncat ke situ, neduh di situ. Pakai daun begini aja neduh. Tiba-tiba ada malaikat. Itu mah dongeng namanya juga ya. Ada malaikat. Ditanya, "Man robuka?" Malaikat saya mah nuduh doang. Belum aja. Nuduh doang saya mah. Udah beres ceritanya. Gak taunya si Kabayan itu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu meninggal. Diurus si Kabayan segala rupa, biasa dikubur. Itu malaikat mundar mandir. Itu si Kabayan nanya, "Malaikat kok saya nggak ditanya-tanya?" "Oh kamu kemarin juga neduh." Cuma dongeng. Itu mah dongeng. Ada aja ya, itu mah dongeng ya gitu. Kan juga ada lagi si Kabayan namanya juga. Pesan sama keluarganya, ntar kalau gua mati, tolong semuanya bulu kerok katanya. Emang ada apa tuh? Gak tahu keluarga apa tuh, jadi pokoknya kerok aja. Iya tuh pas begitu meninggal si Kabayan dikerok bulunya, rambutnya kerok, ini alisnya dikerok, kulit jenggot semuanya dikerok, semua bulu-bulu kerok. Saya nggak berani nyebutin yang lain. Pokoknya kerok semuanya. Apa tujuannya gak tahu. Pas begitu ternyata memang ada maksud tertentu si Kabayan itu. Pas begitu dikubur,
langsung ya biasa dimandikan tanpa ada bulu sedikit pun. Di kain kapan, dibungkus kain kapan, kemudian disolatkan, dikubur. Beres dikubur, malaikat datang. Kata malaikat, ini bayi apa Dewasa. Disebut bayi panjang, disebut dewasa kagak ada bulunya. Bingung, ternyata tujuannya itu sekarang itu. Jadi supaya disangka bayi anak kecil. Ya disebut bayi kan gede panjang ya. Disebut dewasa kagak ada bulunya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya malaikat itu memang ya gak kalah malaikat juga. Coba bidadari sini, datangin bidadari. Pas begitu dihadapkan bidadari, si kabayan begini nih. Hidup ternyata dia. Tidak begitu. Oh, kalau ternyata lu ditanya langsung. Ternyata Oh, Karim. Nah ini kembali lagi hikayat tentang ada namanya seorang raja namanya Ibrahim bin Adham. Ini sebabiyah atau sebab-sebab taubatnya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Ini seorang raja, orang kaya luar biasa. Nah, wa kana sababu taubatihi, sebab taubatnya Syekh Ibrahim bin Adham, annahu kana yauman minal ayyam kharaja ila saidi. Syekh Ibrahim bin Adham ini berburu ke tengah hutan. Ceritanya begitu. Ini seorang raja ini berburu ke tengah hutan. Panazala manzilan wa basata suprata liyakula ta'am. Berangkat ke tengah hutan, naik kuda. Pas begitu nyampe ke tengah hutan, lapar. Turun dari kudanya, digelarkanlah karpet atau apa, siap mau makan gitu kan. Nah, dibuka bekalnya. Pabainama huwa kadzalika jaa ghurabun wa akhadha minas suprati khubzan bimin qarihi. Dibuka, digelar karpetnya, mau makan. Ini mau dimakan, rotinya mau dimakan, tiba-tiba nyamber burung gagak, set, diambil. Roti yang di tangannya itu diambil. Nah, itulah kembali lagi bahwa setiap yang di tangan ataupun yang nggak di tangan di depan mata kita itu baru milik, bukan rezeki. Yang namanya rezeki itu sudah masuk ke mulut. Nah, makanya yang sudah di tangan pun kita tidak bisa yakinkan bahwa itu adalah rezeki kita. Karena yang sudah masuk ke mulut baru itu rezeki. Nah, itu juga Syekh Ibrahim bin Adham, rotinya sudah di tangan, ini baru milik. Belum tentu jadi rezeki, mau dimakan disambar sama burung gagak. Nah, kita juga kan kadang-kadang lagi mau makan, tiba-tiba anak kita Noel jatuh. Bisa jadi begitu. Atau misalnya tiba-tiba ada ayam, atau misalnya kita lagi bawa Indomie, masak Indomie, udah lapar banget tengah hari, pakai telur, pakai sosis, wah segala nikmat udah dibayangin. Habis pulang kerja atau habis pulang main, mana panas, lapar, misalnya masak Indomie lah. Masak Indomie, pas begitu masak Indomie beres, mau dituangin ke mangkok, pas dituangin mangkoknya pecah. Nah, coba udah malah lapar, kalau pas itu mie pas digini, masih dibuang. Nah, bukan rezeki kayak seperti itu. Nah, makanya yang di luar itu baru milik, belum termasuk rezeki. Yang rezeki itu sudah masuk ke mulut. Nah, ini juga Syekh Ibrahim bin Adham mau memakan roti sudah di tangan, mau begini disambar sama burung gagak. Marah dong Syekh Ibrahim bin Adham ini, marahnya luar biasa. Langsung diberesin, langsung dikejar itu burung gagak. Aku lagi lapar. Itu bawa roti mungkin cuma satu-satunya kali apa gimana, dikejar langsung. Nah, dikejar, wa zahaba ila khalqi tayri hatta sa'idal ghurabu ila al-jabal wa ghaba an aini Ibrahim.
terus-terusan dikejar sama Syekh Ibrahim bin Adham ini sampai melewati gunung ke gunung terus-terusan. Nah di situ wal ghaba an aini Ibrahim, hilang dari pandangan Syekh Ibrahim. Kemana ya burung gagak itu? Kagak ada, gak kelihatan. Syekh Ibrahim penasaran. Fasa'ida Ibrahim aidan, naiklah satu gunung lagi. Naik. Pas begitu naik satu gunung lagi, fara'a min ba'idin dzalikal gharab, kelihatan. Oh itu burung gagak. Kata Syekh Ibrahim, kelihatan ada. Dari kejauhan kelihatan. Nah, falam madana Ibrahimu taral ghurabu, begitu sama Syekh Ibrahim didekatin terus, keresak mungkin pelan-pelan ya. Ketahuan sama burung gagak itu, burung gagak terbang. Pas begitu terbang, faro'a Ibrahim rajulan masdudan bil jabali muttaji'an ala qafahu. Pas begitu dideketin, penasaran, rotinya ada di situ. Disamperin sama Syekh Ibrahim bin Adham ini, ternyata roti itu ada di sini. Di dadanya orang. Orang itu ada di situ, orang itu tangannya diikat, kakinya diikat, pokoknya diikat, gak bisa gerak. Gak bisa gerak sama sekali. Ngerasa aneh itu kan. Kemudian nazal an farsihi, turunlah Syekh Ibrahim bin Adham itu dari kudanya, wahala shidadahu, kemudian di udar dicopotin belenggu ikatan yang orang itu yang lagi geletak di situ, wasala an halihi, kemudian bertanya, bang, gak tahu nyebut abang, gak tahu orang mana dia. Kalau orang Padang berarti muda ya, kalau orang Jawa berarti mas berarti ya. Kalau orang Sunda AA atau amang ya, atau akang gitu, gak tahu orang mana tuh, pokoknya gitu aja. Mas, orang Jawa aja dah. Mas, kok bisa terjadi seperti ini? Tangannya diikat, kakinya diikat, gak bisa gerak sama sekali, kok bisa terjadi seperti ini? Kemudian faqala ar-rajul inni kuntu tajiran fa akhadhani qutariqi wa akhadhu ma kana ma'i minal mali wa qataluni wa syuduni wa tarahuni fi hadzal maudi. Ngerti gak? Ya udah. Ya ngerti. Nah setelah itu kata orang itu diceritakan. Sebenarnya aku itu pedagang. Aku berangkat dagang. Setelah itu di tengah perjalanan aku dibegal, dirampok. Semua harta daganganku dicuri. Dan aku diikat, tanganku, kakiku diikat, kemudian aku dibuang ke sini, ke jurang ini dibuang sama begal sama pencuri tersebut. Sudah berapa hari, kata Syekh Ibrahim bin Adham, aku di sini diam diikat, kaki diikat sudah 1 minggu. Bayangin, 1 minggu di tengah hutan belantara tanpa ada siapa-siapa. 1 minggu, bayangin. Kita mah di rumah gak ada siapa-siapa, sendirian, baru 1 hari udah kelabakan kita mah di. Iya, atau misalnya dikasih mati lampu aja, 1 hari aja udah kelabakan kita. Ini orang 1 minggu di tengah hutan belantara tanpa ada cempor, tanpa ada listrik, tanpa ada penerangan, gak ada siapa-siapa. 1 minggu, bayangin hadirin kaum muslimin. Nah kemudian kata Syekh Ibrahim bin Adham, siapa yang suka memberi makan kamu? Kata orang itu, kulla yaumin yaji'ul ghurabu bil khubzi, setiap hari aku dianterin makan sama burung gagak yang ada. Bayangin, semuanya. Bayangkan bahwa Allah itu pasti akan memberikan rizki kepada kita. Kita mah jelas-jelas di tempat yang enak.
ngontrak, walaupun ngontrak ada rumah, ada tempat tinggal kita, dikasih kekuatan, dikasih kemampuan, dikasih berpikir kita. Makanya di situ kita jangan ngedon masalah rizki dan milik dari Allah. Pasti Allah akan kasih, pasti. Jangan bingung-bingung. Ini kan pelajaran buat kita. Asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau berusaha. Nah ini contohnya, orang diikat tangannya, diikat kakinya, gak bisa ngapa-ngapain selama 7 hari di hutan belantara tanpa ada penerangan sama sekali. Tapi Allah masih memperhatikan. Datang burung gagak nyuapin roti ke mulutnya pakai paruhnya. Seminggu loh itu. Kita sehari gak punya beras aja udah leweh kita. Token udah bunyi ngesriweh kita mau udah ribu. Waduh, apalagi giliran kuota enggak keisi-isi, udah ribu pokoknya. Kayak gak makan seminggu aja tuh gak ada kuota zaman sekarang. Ya Allah, ya Rabbal. Allah karim. Nah begitu ibu-ibu. Wa yajlisu ala sadri wa yukasirul khubza bimin qarihi wa yadhuhu fi fami wa matarokani Allahu ja'ian fitil kal ayyam. Alhamdulillah kata orang itu, selama aku seminggu di sini Allah tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk lapar. Seminggu tidak pernah memberikan kesempatan untuk lapar. Kenyang. Datang burung gagak, hinggap di dadanya, kemudian si rotinya itu disobek sama gagak tersebut, sama paruhnya disuapin. Coba seminggu. Kalau kita mau udah khawatir aja ya. Kita mah seminggu. Padahal tangan kita gak dibelenggu, kaki kita gak dibelenggu, kita bebas berkeliaran kemana-mana. Tapi kadang-kadang kita masih bingung, susah untuk rizki dan diri. Padahal Allah mah sudah jelas pasti tidak akan membiarkan makhluknya untuk lapar. Tidak akan. Yang penting kita mau berusaha. Yang penting kita bisa menyikapi kehidupan untuk menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Nah, yang sering kita sedih, yang sering kita bingung, merasa khawatir itu karena kita itu selalu memandang orang, tetangga saudara, tetangganya beli baju baru, tetangganya pakai cincin, aduh, tetangganya giliran beli kipas masuk angin, tetangganya beli kulkas kedinginan, tetangganya beli motor meriah, tetangganya beli mobil masuk rumah sakit. Nengok, pas begitu dibilangin lagi sama yang nengok itu, tetangga lu tuh beli mobil lagi, modal. Allah karim. Nah itu sebenarnya kita itu terlalu banyak melihat orang. Coba yang kita lihat itu Allah, akhirat akan tenang. Tenang insya Allah. Nah itu. Nah setelah itu Parokiba Ibrahim farsahu wa ardafahu wa ja'a bihi ila maudhihi alladhi kana nazala fihi. Kemudian sama Syekh Ibrahim bin Adham orang itu dibawa ke tempatnya, dan Syekh Ibrahim mencopot, membuka baju kebesarannya, baju kerajaannya, mahkotanya, dikasih semuanya, harta bendanya semuanya diserahkan, semuanya ditinggalkan sama Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian waraja'a ilallahi ta'ala, hijrah Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, yakin manusia itu tidak akan dikasih lapar sama Allah. Kemudian wa naza'a siyabahul fakhirata wa labisa sufa wa ataqa abidahu. Abid-abid gak tahu berapa ribu abid dibebaskan semuanya. Karyawan-karyawan dibebaskan semuanya. Harta benda dikasih semuanya. Kemudian Syekh Ibrahim memakai pakaian sufi, memakai pakaian biasa saja, kemudian berjalan ke Mekah. Berjalan ke Mekah, kemudian pakai tongkat, bila zadin wala rahilatin,
tanpa bekal, tanpa ada apa-apa, berjalan aja, meyakinkan bahwa Allah itu tidak akan memberikan kelaparan. Jalan. Nah setelah itu, walam yabqa jami'an hatta wasala ilal ka'bati. Ternyata jelas benar Syekh Ibrahim selama perjalanan menuju ke Mekah, karena besar keyakinannya, karena besar tawakalnya kepada Allah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, belum pernah merasakan lapar. Tidak pernah merasakan lapar. Ada aja di jalan, nemu aja rizki di jalan sampai ke Ka'bah. Kita mau mas, jangankan di situ, dari sini ke Cikokol aja, tanpa bawa duit, tanpa bawa ATM, tanpa bawa HP, tanpa bawa dompet, nggak sanggup kayaknya. Iya. Nggak sanggup kita, pasti balik lagi. Balik lagi. Aduh ketinggalan. Aduh ketinggalan, balik lagi. Nah makanya wa syakarallahu ta'ala wa asna alaihi. Syekh Ibrahim bin Adham bersyukur kepada Allah karena sudah sampai ke Ka'bah, kemudian selalu memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih seperti itu, nggak bisa. Minimal kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur sama Allah, mau besar mau kecil milik rezeki yang datang kepada kita, selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah aja terus, alhamdulillah aja ucapkan kepada Allah. Walaupun sama sekali kita gak dapat apa milik rezeki hari itu misalnya, tetap aja alhamdulillah ya Allah masih dikasih sehat juga. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih napas juga. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih mata melihat, tangan masih bisa meraba, mengayun, kaki masih bisa berjalan. Ya Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Nah makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Asalkan tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala balighu amri. Allah itu yang menyampaikan kepada finish kita. Allah akan menyampaikan kepada maksud dan tujuan kita, asalkan kita dengan catatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah menghitung, menjadikan kepada segala sesuatu pun dengan aturan Allah, dengan ukuran Allah, dengan takaran Allah. Yang jelas Allah itu akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan sebabiah kita, rutinitas kita malam Jumat ini, semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin kita pasrah diri kepada Allah, yakin, tumbuhkan rasa keyakinan kita, bahwasanya Allah yang mencukupi segala kebutuhan manusia. Itu contohnya tadi, 7 hari di hutan belantara, 7 hari 7 malam, kata orang itu belum pernah Allah memberikan lapar sedikit pun, kenyang terus. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan walaupun ala kadarnya ada manfaatnya, jadi motivasi buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian